Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I am honored to be here today. Terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal. Yang terhormat, Bapak, Ibu hadirin dan tamu undangan, saya merasa terhormat berada di sini hari ini. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. Saya berdiri di hadapan kalian semua bukan sebagai seorang expert, tetapi sebagai salah satu warga negara yang peduli. 400.000 orang turun ke jalanan New York pada hari Minggu. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters. Dan miliaran lainnya di seluruh dunia yang juga ingin menyelesaikan krisis iklim yang terjadi. Sebagai seorang aktor, saya bersandiwara bertahan hidup. Saya memerankan karakter-karakter fiktif. Often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. Seringkali juga memecahkan masalah-masalah fiktif. Dan saya yakin seperti itu juga manusia telah melihat perubahan iklim seolah-olah itu hanya fiksi saja. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Seolah-olah dengan berpura-pura bahwa itu tidak nyata akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun saya kira kita sudah lebih paham sekarang. Accelerated climate change is here right now. Permasalahan perubahan iklim sedang terjadi saat ini juga. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events. Laut kita menjadi asam karena gumpalan metana yang naik dari dasar laut. Kita juga merasakan cuaca yang sangat ekstrim. And the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. Dan lapisan es di Antartika Barat, juga Greenland, meleleh dengan sangat cepat, berdekade-dekade lebih cepat daripada perkiraan para ilmuwan. Ini bukan retorika, ini juga bukan historia belaka. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. Ini adalah fakta. Para ilmuwan tahu, industri tahu, dan pemerintah tahu, bahkan militer Amerika pun tahu. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Komandan Angkatan Laut Pasifik Amerika, Komandan Samuel Locklear, baru-baru ini mengutarakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman keamanan terbesar kita. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Rekan-rekan sekalian, badan ini mungkin lebih dari perkumpulan manapun dalam sejarah manusia yang sedang menangani permasalahan yang sangat sulit, namun tetap bisa diatasi. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. Kita bisa mencetak sejarah, tapi juga bisa dipermalukan oleh sejarah. Ini bukan lagi tentang mengajak orang-orang untuk mengganti bohlam lampu atau membeli mobil-mobilan hybrid. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive,
large-scale action. Bencana ini telah berkembang bukan lagi tentang pilihan-pilihan individual, namun ini tentang industri kita. Dan pemerintah seluruh dunia harus mengambil langkah besar untuk keputusan skala besar. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil tindakan. Kita harus memberikan tarif untuk emisi karbon dan menghapuskan subsidi pemerintah untuk semua minyak, batu bara, dan perusahaan gas. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. Kita perlu akhiri free rider yang dibuat oleh para pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak pantas mendapatkan pajak yang kita keluarkan, namun patut diberi pengawasan. Karena ekonomi akan mati jika ekosistem kita hancur. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Kabar baiknya adalah energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai, namun juga merupakan peraturan ekonomi yang sangat baik. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Ini bukan tentang debat per partisipan, namun ini adalah tentang manusia. Karena udara dan air yang bersih dan iklim yang layak huni adalah hak semua manusia tanpa bisa diganggu-gugat. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Dan menyelesaikan krisis ini bukan lagi soal politik, namun ini adalah soal bagaimana kita bertahan hidup. And the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. Ini adalah pesan paling mendesak di waktu paling mendesak. Para delegasi sekalian, para pemimpin dunia yang saya hormati, saya hidup dalam sandiwara, namun Anda tidak. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. Orang-orang telah menyuarakan suara mereka pada hari Minggu di seluruh dunia, dan momentum ini tidak akan berhenti begitu saja. Sekarang adalah giliran Anda, sekarang adalah waktunya untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Kami mohon kepada Anda untuk menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.